Sahabat YKB GKI, jumpa kembali dengan saya, Pendeta Mestika Hulu dalam acara Ngulik Alkitab. Dalam episode kali ini, kita akan mengulik Kitab Habakuk pasal 3 ayat 13-19 dengan tema Iman yang tak dipengaruhi sikon. Para sahabat sekalian, silakan mempersiapkan Alkitabnya supaya nanti dapat kita baca bersama. Untuk mengulik tema yang tadi saya sebutkan, telah hadir bersama kita di studio Ibu Pendeta Melani Ayub. Ibu, apa kabar? Baik ya. Jauh-jauh dari Bekasi ya Bu ya ke studio. Terima kasih berkenan menjadi narasumber ngulik Alkitab episode kali ini. Para sahabat, Ibu Pendeta Melani adalah pendeta jemaat GKI Agus Salim Bekasi. Para sahabat sekalian, acara ngulik Alkitab dipersiapkan untuk menolong kita bersama mendalami kitab suci dan melihat relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kami mengundang para sahabat untuk terlibat secara interaktif dengan mengajukan baik pertanyaan juga komentar di chatroom yang tersedia. Sebelum kita memulai ulikan kita dan membaca Alkitab, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta. Silakan Ibu. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami bersyukur pada saat ini kami boleh memiliki kesempatan untuk mendalami firman-Mu. Kami merindukan agar firman-Mu boleh menyegarkan jiwa kami, agar firman-Mu boleh menerangi langkah hidup kami. Karena itu ya Roh Kudus, beracaralah di dalam kami, supaya apa yang kami baca dan kami renungkan, kami bicarakan semuanya seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarlah semuanya itu boleh menjadi berkat bagi para sahabat YKB yang bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Saya akan membaca Kitab Habakuk pasal 3 ayat 13-19. Semoga para sahabat juga sudah siap dengan Alkitabnya. Habakuk pasal 3 ayat 13-19. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umat-Mu, untuk menyelamatkan orang yang Kau urapi. Engkau meremukkan bagian atas rumah orang-orang fasik, dan Kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri, kepala laskarnya yang mengamuk untuk menyerahkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikian bacaan kita. Ibu Pendeta, tema ngulik Alkitab kita kali ini adalah iman yang tidak dipengaruhi sikon. Ini bukan saja menarik ya Bu, tapi juga mengundang satu pertanyaan. Apa sih Bu iman yang tidak dipengaruhi sikon? Bukankah hidup kita ini dikitari oleh sikon? Bukankah juga manusia termasuk saya ini kadang dalam menanggapi sesuatu itu suka berubah-ubah tergantung sikon, tergantung mood. Ini gimana Bu? Ya, tema kita memang sangat mendorong kita untuk berpikir kembali. Ya. Apakah yang selama ini kita lakukan sudah pas?
Sebagai manusia betul bahwa kita mudah dipengaruhi oleh sikon, Ya. ya. Apalagi kalau kita bicara tentang mood, ya. Ya. Kadang hari ini sedang good mood, ya, atau sedang bad mood, tergantung sikon. Ya. Kalau segala sesuatunya baik, segala sesuatunya lancar, segala sesuatunya seperti yang kita harapkan, biasanya kita menjadi senang. Ya. Tetapi kalau situasinya buruk, maka kita mungkin bisa ngomel-ngomel, Ya, cemberut bisa ya, Bu. marah-marah, Ya. cemberut, Ya. dan sebagainya. Jadi secara manusiawi itu sesuatu yang wajar. Itu yang sering kali kita lakukan. Tetapi justru tema kita kali ini bicara tentang iman yang tidak dipengaruhi sikon. Ya. Itu berarti imannya teguh, konsisten dalam segala situasi, baik atau buruk, tetap memiliki iman yang sama. Dan itu semua mau menunjukkan kepada kita bahwa dalam rangka kita beriman kepada Tuhan, sikon itu seharusnya bukan menjadi penentu bagaimana kita beriman kepada Tuhan. Tentu hal ini sangat sulit, Ya. ya, tidak gampang. Dan itu sebabnya kita perlu belajar dari Nabi Habakuk, Iya, kitab yang mungkin jarang kita baca. jarang kita baca ya, Iya. betul, Bu. Tapi bagi saya Habakuk memiliki pengalaman yang menarik, yang justru mau mengajak kita bagaimana kita bisa memiliki iman yang konsisten Ya. dalam segala situasi. Dan dalam memahami sikon Habakuk, memang ini kitab yang pendek, Ya, cuma 3 3 pasal. Betul. Karena itu pasal-pasal sebelumnya sangat berkaitan dengan tema kita. Ya. Dan tema ini juga sangat penting, mengingat kita sekarang sedang berada dalam situasi pandemi Ya, Bu. COVID-19. Ya. Ya, situasi yang sangat jauh dari baik. Ya. Sikon yang tidak baik ini justru biasanya mempengaruhi berbagai aspek dalam kehidupan kita. Pekerjaan kita, aktivitas kita, juga soal iman kita. Bagaimana kita memandang Tuhan, bagaimana kita mempercayai Tuhan. Dalam situasi pandemi mungkin kita jadi khawatir. Ya. Sangat khawatir. Gimana masa depan? Bagaimana masa depan? Apakah saya bisa bertahan? Kita juga meragukan, nih Tuhan betul-betul menyertai kita atau enggak? Tuhan betul-betul menolong kita atau tidak? Dan karena itu dalam situasi saat ini kita perlu belajar dari Habakuk. Bagaimana punya iman yang teguh dan tidak goyah oleh situasi apapun. Ya. Oke. Kita perlu belajar dari seorang Nabi Habakuk yang juga mengalami, tadi kalau kita menyimak para sahabat juga tadi membaca Alkitabnya, ada kesulitan-kesulitan hidup gitu yang dialami, tapi tetap bertahan, tetap. Ibu beberapa kali menyebut konsisten, dan itu agak-agak langka ya Bu, semakin langka ya Bu. Oke, Ibu, sikon apa yang dihadapi oleh Habakuk sehingga ia bergumul begitu intens, berdoa begitu intens kepada Allah yang kita baca dalam pasal 3 ini? Ya, untuk memahami sikon, memang kita harus mundur sedikit ke pasal 1 dan pasal 2. Baik. Pada masa Habakuk, bangsa Israel sedang menghadapi keadaan yang agak sulit atau cukup sulit. Mereka mengalami penindasan, kekerasan, dan kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Kasdim yang menyerang mereka. Kalau kita membaca dari Habakuk pasal 1 ayatnya yang keempat, di sana dikatakan bahwa keadilan itu muncul terbalik. Saya akan bacakan ayatnya, dikatakan, itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan, sebab orang fasik mengepung orang benar, itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Apa yang mau disebut oleh Nabi Habakuk dalam pemahamannya, harusnya orang benar tuh berjaya. Ya. Orang fasik menderita. Iya. Kita juga mau begitu. Iya, kita juga merasa itu yang seharusnya terjadi. Tetapi pada saat Nabi Habakuk, yang sebaliknya terjadi. Orang benar menderita karena orang fasik mengepung orang benar. Dan bagi Habakuk ini kayaknya keadilannya
muncul terbalik. Sebab seharusnya Tuhan membela orang benar. Karena itu dalam Habakuk pasal 1 ada banyak pertanyaan Habakuk kepada Tuhan juga. Pasal 1 ayat 13, di sana Habakuk mengatakan, matamu terlalu suci untuk melihat kejahatan, dan kau tidak dapat memandang kelaliman. Mengapa engkau memandangi orang-orang yang berbuat khianat itu? Dan engkau berdiam diri apabila orang fasik menelan orang yang lebih benar dari dia. Jadi dalam pasal 1 Habakuk juga bertanya, apakah Tuhan berdiam diri? Membiarkan penderitaan terjadi pada orang benar. Membiarkan orang fasik justru menekan orang benar. Saudara-saudara, dalam bagian bacaan ini bangsa Kasdim sedang melakukan berbagai tindakan kekerasan dan penindasan terhadap bangsa Israel. Kemudian itu yang menyebabkan ada pergumulan, ada pertanyaan iman Nabi Habakuk. Di mana keadilan Tuhan? Di mana Tuhan? Bukankah seharusnya Tuhan menyelamatkan orang benar dan membinasakan orang fasik? Jadi dalam bagian bacaan ini mau jelas dikatakan kepada kita bahwa sikon yang dihadapi Habakuk adalah penindasan bangsa Kasdim. Ketika bangsa Kasdim melakukan kejahatan kepada bangsa Israel, itu tidak bisa diterima oleh Nabi Habakuk. Dia bertanya kepada Tuhan. Dan penindasan bangsa Kasdim itu muncul dalam Habakuk pasal 3 ayat 17 yang tadi kita baca. Ketika dikatakan pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba dan lembu sapi tidak ada di kandang. Apa artinya? Keadaan sulit, Bu. Sulit. Punya kebun, punya ladang. Bangsa Israel adalah bangsa agraris yang mengandalkan ladang, tapi tidak menghasilkan. Tidak ada yang bisa dijual. Padahal itu kebutuhan pokok ya, Bu ya. Itu kebutuhan pokok. Makanan. Itu bisa dijual untuk menghasilkan uang bagi mereka. Tidak punya lembu sapi dan kambing domba, itu berarti mereka tidak punya harta. Tidak ada apa-apa yang bisa diandalkan dalam hidup. Jadi sikon yang membuat Habakuk sedih dan bergumul adalah ketika dia melihat bagaimana orang fasik menekan orang benar. Dan itu tidak masuk di dalam pemahaman spiritual Nabi Habakuk. Tidak sesuai dengan kepercayaannya. Sepatutnya orang benar berjaya, orang fasik menderita. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya, kebalikannya. Itulah sebabnya Habakuk berseru, mengadu, mempertanyakan kepada Tuhan, dan berharap Tuhan bertindak dengan adil. Penjelasan Ibu, ketika Ibu menjelaskan itu, sementara menyimak yang Ibu sampaikan, bahwa saya juga merasa begini, Bu. Bukankah kita, saya, para sahabat YKB kita sekalian juga sering mempertanyakan kenapa keadilan seolah terbalik? Orang-orang fasik seolah hidupnya lebih tenang, aman ya Bu, nyaman ya, sukses. Sementara orang yang justru berusaha semakin mendekatkan diri pada Tuhan, berusaha hidup jujur dan tulus, malah kadang-kadang hidupnya kelihatan lebih sulit, lebih banyak pergumulan, lebih banyak tekanan dan lain-lain. Nah, kemudian Ibu juga tadi mengatakan bahwa keadaan Israel pada masa itu sungguh memprihatinkan. Bahan makanan gak ada, zaitun dan lain-lain itu kan hasil tanaman, tidak ada kan makanan ya Bu, itu kebutuhan pokok. Kemudian juga kambing domba kan sebenarnya juga untuk pakaian juga ya Bu ya, sulit. Nah, tadi Ibu di awal mengatakan kita di situasi COVID. Bukankah juga kurang lebih kesulitannya sebetulnya juga sedang kita hadapi mendadak, serangan mendadak yang kita tidak prepare tapi terjadi. Nah, dalam rangka melihat itu Bu, apakah jawaban Allah memuaskan Habakuk sehingga ia akhirnya tetap beriman, konsisten, komit dengan keyakinannya bahwa Allah ini walaupun situasi saat ini sedang sulit, tidak ada makanan, tidak ada harta benda, dan tidak ada yang diandalkan, tapi percaya Tuhan tetap berpihak kepada umatnya. Tapi jawaban Ibu ditahan dulu, kita akan dengarkan setelah pesan-pesan berikut ini.
untuk kegiatan apapun yang dilakukan oleh badan pelayanan yang manapun juga pasti membutuhkan dukungan. Salah satunya adalah dukungan dana. Oleh karena itu, YKB GKI Media juga membutuhkan dukungan dana dari kita semua. Masih bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan juga bersama Ibu Pendeta Melanie Ayub sebagai narasumber dalam acara Ngulik Alkitab. Bagi para sahabat yang baru saja bergabung dengan kami informasikan bahwa bahan ngulik Alkitab kita kali ini diambil dari kitab Habakuk pasal 3 ayat 13 sampai 19 dengan tema iman yang tak dipengaruhi sikon. Para sahabat, silakan memberikan komentar ataupun mengajukan pertanyaan di chat room yang tersedia. Saya kembali ke Ibu Pendeta. Tadi sebelum jeda saya bertanya pada Ibu, apakah jawaban Allah memuaskan Nabi Habakuk sehingga ia mampu menjaga memelihara imannya bahwa Allah ini bisa dipercaya akan berpihak pada umatnya yang percaya kepadanya walaupun di tengah-tengah kesulitan? Ya, itu yang kita inginkan ya. Ya Bu, pasti. Kalau kita bertanya dan mengadu kepada Tuhan, Dia menjawab seperti yang kita harapkan. Ya. Beres kalau yang terjadi seperti itu. Ya. Senang pasti ya Bu ya. Klop gitu ya. Kita bertanya, Tuhan menjawab pas. Ya. Yang terjadi pada Habakuk, ketika dia berseru kepada Tuhan, menantikan jawaban Tuhan, bagaimana jawaban Tuhan terhadap pertanyaan-pertanyaan dia? Ternyata Tuhan tidak langsung menjawab. Nah, ini menjadi bagian yang seringkali juga mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Betul Ibu. Jawaban Tuhan tidak langsung, sekali kita bertanya langsung jawaban datang. Tetapi dalam pasal 2 dengan jelas dikatakan Tuhan meminta Habakuk untuk menantikan saatnya. Saatnya tiba. Ketika jawaban Tuhan akan menjawab dan menyelesaikan segala pergumulan Habakuk. Kalau kita membaca dari Habakuk pasal 2 ayatnya yang ketiga, dikatakan, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Jadi jawaban Tuhan kurang lebih kepada Nabi Habakuk, wait and see. Sabar ya. Sabar. Padahal gak enak juga dengarnya. Iya, pasti datang. Jawabannya pasti datang, tapi sabar. Sabar. Jadi jawaban dari doa-doa kita kan bisa yes, no, wait. Nah, ini kira-kira yang wait ya. Tunggu, sabar. Tuhan menjanjikan kepada Habakuk tidak untuk seterusnya. Para penindas itu akan berjaya. Tidak untuk seterusnya, orang fasik itu akan berjaya. Dalam pasal 2 bahkan dinubuatkan bagian selanjutnya adalah penghukuman atas para penindas, yang dimulai dengan kata celakalah, celakalah sampai 5 kali. Itu adalah nubuat Tuhan. Apa yang akan terjadi dengan mereka yang menindas, dengan mereka yang berlaku fasik? Kecelakaan yang akan terjadi pada mereka. Berulang-ulang disebutkan bahwa orang yang jahat, yang memeras, yang melakukan kesalahan akan menerima hukum yang setimpal. Dan itu nubuat Tuhan kepada Habakuk. Puas atau tidaknya Habakuk terhadap jawaban Tuhan, ya memang relatif ya. Kita tidak bisa katakan dia puas. Dalam pasal 2, Habakuk cuma mengatakan dalam Habakuk 2 ayat 4b, orang yang benar akan hidup oleh percayanya.
Orang benar itu hidup oleh percaya, bukan oleh karena melihat. Jadi kalau sudah lihat dulu, semuanya sudah baik, baru percaya, Wajar. wajar. Iya. Dan bukan itu. Orang benar tuh hidup karena percaya. Jadi intinya Habakuk mau belajar tetap percaya kepada Tuhan dan janji Tuhan. Sekalipun dia harus bersabar. Karena waktunya tidak tahu kapan akan tiba waktunya. Dia melihat bahwa keadilan itu betul, keadilan yang dari Allah itu akan datang. Dia harus sabar menanti. Sikon belum berubah sampai saat itu. Namun sekali lagi, itu tidak mengurangi kepercayaan Habakuk kepada Tuhan. Luar biasa ya. Disuruh nunggu, dan kita tahu ada ungkapan menunggu itu pekerjaan tidak enak. Nyebelin. Mending sekarang ada gadget ya Bu. Kalau dulu kan gak ada gitu. Itu ibaratnya. Tapi apapun yang ditunggu sebetulnya tidak gampang. Mungkin bagi Habakuk juga tidak gampang. Para sahabat juga barangkali ada doa-doanya bahkan di tengah pandemi yang terjadi sekarang ini, dan kita berdoa, Tuhan kapan ini akan berakhir? Lalu bagaimana ke depan? Dan Tuhan, sebagai umat Tuhan kita diminta untuk percaya saja Tuhan punya rencana baik. Nah, Ibu, Tuhan menyuruh Habakuk bersabar, menanti, wait. Kapan itu kita gak tahu, pokoknya tunggu aja. Karena Tuhan bisa dipercaya. Apa sih Bu dasarnya Habakuk ini mau menunggu? Apa sih dasarnya Habakuk ini bisa bertahan dalam kondisi sulit, belum ada tanda-tanda mau berubah? Ada gak sih Bu yang memang betul-betul bisa diharapkan oleh Habakuk dan para sahabat juga di tengah-tengah pandemi ini? Walaupun sulit, pekerjaan hilang, usaha terganggu, banyak yang terjadi, tapi saya percaya kok ini pasti akan berlalu. Apa Bu? Ya, ini pertanyaan penting. Apa sih dasar kekuatan iman Habakuk? Sebab kita juga ingin memiliki kekuatan yang serupa seperti itu. Betul. Sebab yang ada di depan mata kita belum berubah. Kalau Habakuk mengalami penindasan, kita mengalami mungkin pandemi. Ya. Sikon masih buruk sampai hari ini, belum terlihat tanda-tanda akan berakhir. Kalau dasar iman kita, ini menjadi penting. Kalau dasar iman kita adalah Sikon, maka iman kita akan goyah. Karena Sikonnya buruk. Dan Sikonnya mungkin keburukan yang terjadi bertambah-tambah oleh pandemi, pekerjaan, kemudian keuntungan dan sebagainya. Nah, apa yang menyebabkan Habakuk bisa beriman? Karena dasar iman Habakuk bukan pada Sikon, bukan pada situasi di depan mata yang mudah berubah. Tapi dasar iman Habakuk adalah pada keberadaan Allah yang tidak berubah. Sikon bisa berubah, Allah tidak berubah. Dan dia meyakini Allah itu maha kuasa. Sekalipun tidak jelas nampak bahwa dia sedang bertindak, dia sedang campur tangan, dia sedang melakukan sesuatu. Tapi Allah yang tidak berubah, kuasanya dan kasihnya itulah yang bisa diandalkan. Karena itu pasal 3 dimulai dengan pernyataan Habakuk tentang siapa Allah yang ia percaya. Allah yang dalam keagungannya membuat bumi bergoyang dan bangsa-bangsanya dibuatnya melompat terkejut. Itu kita bisa lihat dalam pasal 8, Habakuk 3 ayat 8. Begitu Allah datang, maka kita melihat keagungan Allah itu muncul. Dan bagaimana bumi, ya, sungai-sungai, laut dan sebagainya bergetar melihat keagungan Tuhan. Jadi Habakuk dengan kata lain mau mengajak kita di tengah situasi yang mencekam saat ini, pandanglah keagungan Tuhan, pandanglah kebesaran Tuhan. Dan ketika kita melihat keagungan dan kekuasaan Tuhan, mungkin kita juga akan bergetar. Ya. Bahwa Tuhan yang agung dan mulia itu kita yakin akan bertindak dan menyelamatkan umatnya.
Habakuk 3 ayat 13 dengan jelas mengatakan hal itu. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu dan untuk menyelamatkan orang yang kau urapi, dan Tuhan akan meremukkan orang-orang fasik. Tuhan akan menghukum orang-orang fasik. Jadi iman yang ditunjukkan oleh Habakuk tidak berdasar pada sikon yang sifatnya sementara, berubah-ubah, tidak menentu. Habakuk tidak mau mendasarkan iman pada sesuatu yang tidak jelas. Ya. Habakuk mendasarkan imannya pada Allah yang tidak berubah, Baik. yang berkuasa dari dulu, sekarang, sampai selamanya, yang setia pada janjinya, sekalipun dia mengatakan sabar, tunggu. Tetapi kalau dia setia, pasti dia akan menjawab. Itulah sebabnya iman Habakuk tidak dipengaruhi oleh sikon. Ya. Karena imannya didasarkan pada Allah yang bisa dia andalkan. Oke, berarti saya menangkap dari penjelasan Ibu bahwa kenapa Habakuk bisa bertahan walaupun situasi belum berubah, bahkan sulit. Karena dia percaya bahwa Allah ini ada, lalu Allah yang Maha Kuasa ini juga setia. Kesetiaan itu adalah jaminan. Yes. Begitu ya Bu ya. Lalu saya juga tadi tertarik dengan Ibu katakan bahwa Habakuk justru kita lihat juga dalam tadi pasal 3 bahwa dia mengagumi keberadaan Allah bahkan dalam ciptaannya. Jadi ketika kesulitan terjadi, mungkin mau mengatakan pada kita jangan kesulitannya aja, lihatlah karya Allah yang begitu besar. Dia bisa memelihara alam, apalagi kita. Betul. Yang diciptakan dalam rupa dan gambarnya. Baik Ibu, penjelasan tentang Habakuk ini bahwa dia mendasarkan imannya kepada Allah yang hidup dan setia. Tentu kita juga ingin, para sahabat juga ingin ya, seperti Habakuk ini bertahan di tengah-tengah situasi yang rumit bagaimanapun, mau bersabar, mau menunggu walaupun itu tidak mudah. Lalu Ibu, apakah ciri-ciri iman yang tidak terpengaruh sikon itu seperti yang ditunjukkan Nabi Habakuk? Mungkin gak sih Bu, saya seorang mestika gitu bisa memiliki iman seperti Habakuk dan para sahabat juga? Bukan Ya, tidak mungkin. mungkin ya Bu ya? Ya, mungkin. Baik. Ya, karena Habakuk sendiri menunjukkannya dia bisa bertahan. Tapi memang kita perlu belajar. Baik. Ya. Menjawab pertanyaan itu, apa sih ciri-ciri iman yang kuat seperti Habakuk? Pertama, kalau kita melihat dalam ayatnya yang ke-16, pasal 3 ya Bu? Ya, pasal 3, ditunjukkan respon Nabi Habakuk ketika mengingat Allah yang agung dan mulia. Saya akan bacakan. Ketika aku mendengar Tuhan melalui alam semesta itu, gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya menggigillah bibirku. Tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri. Namun dengan tenang akan ku nantikan hari kesusahan yang akan mendatangi bangsa-bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Jadi saya waktu membaca ayat 16 dengan betul-betul mencoba menghayati bagaimana Habakuk terpana akan kekuasaan dan kemuliaan Tuhan, gemetar, tubuhnya gemetar, menggigil bibirnya, dan memang ketika kita melihat kuasa Tuhan, tidak ada lain selain kita takjub. Betul Ibu. Ya, jadi ciri orang beriman supaya bisa memiliki iman yang tidak dipengaruhi situasi, yang pertama-tama adalah takjub akan kuasa Allah yang luar biasa. Sekaligus yakin bahwa Allah sanggup melakukan segala perkara. Rasa takjub ini harus dibangun, rasa takjub ini harus ditumbuhkan. Kalau kita sibuk dengan memikirkan persoalan kita, biasanya sering Bu, takjub itu tidak akan ada. Ya. Karena kita cuman melihat ke bawah kan. Betul Ibu. Kalau kita melihat ke bawah, apa yang kita lihat?
sepatu yang dekil gitu ya, kotoran yang banyak, kemudian debu. Dan tidak bisa maju juga Iya, karena ke bawah. terpaku di situ. Tapi kalau coba kita melihat ke atas, Wow. ketika kita melihat langit, ketika Indah, kita ya. melihat awan, ketika kita melihat matahari, ketika kita melihat bahwa kemuliaan Tuhan begitu luar biasa, maka saya yakin kita akan sedikit terangkat untuk tidak terfokus hanya pada persoalan kita. Moodnya baik juga. Iya, akan berubah. Ya. Jadi pertama takjub. Yang kedua adalah memiliki ketenangan hati dalam menantikan Tuhan bekerja menurut waktu Tuhan. Jadi satu kunci untuk bisa beriman selain takjub. Kalau takjub, pandangan kita, perhatian kita difokuskan pada Tuhan. Ya. Tapi ciri iman yang kedua, ketenangan hati itu berasal dari diri kita sendiri. Ya. Itu berarti kita sendiri harus meneduhkan hati kita, menenangkan hati kita. Sungguh-sungguh belajar untuk sabar, belajar untuk teduh, ya, tidak pusing dengan segala hal, tapi menenangkan hati itu berarti kita harus punya seperti waktu break, ya. Untuk kita hanya berdiam diri dalam tinggal tenang dan percaya. Di situ terletak kekuatan. Dan itu yang harus kita miliki. Tidak hanya dipusingkan dengan segala hal, tapi punya waktu teduh bersama dengan Tuhan, waktu sendiri, dan menenangkan hati. Ya. Supaya kita belajar menantikan Tuhan bekerja menurut waktu Tuhan. Lalu ciri yang ketiga adalah siap bertahan tanpa syarat. Nah, ini yang agak sulit. Karena sebagai manusia biasanya kita punya syarat. Iya. Saya akan beriman kalau Tuhan kasih rezeki yang bagus. Saya akan beriman kalau saya sehat. Iya. Saya akan beriman kalau Tuhan semuanya lancar. Iya. Itu syarat. Ya. Saya minta syaratnya dulu, baru Ada saya bukti beriman. Bukti dulu, ya, baru saya beriman. Nah, ciri iman yang kuat seperti Habakuk justru tidak seperti itu. Siap bertahan apapun yang terjadi dalam sikon sulit. Saya akan ulang lagi Habakuk 3 ayat 17 karena ini menjadi bagian yang penting. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, Ya. pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Bagian berikutnya, ayat yang ke-18. Jadi saudara, dalam bagian ini, apa yang mau dikatakan oleh Nabi Habakuk? Jangan bilang sama Tuhan, Tuhan saya akan begini kalau Tuhan begitu. Ya, dan itu yang biasanya kita minta. Habakuk menunjukkan, dia tidak memakai kata kalau, tapi dia memakai sekalipun. Penyerahannya. Iya. Ketika dia tidak punya harta, tidak punya bahan makanan, tidak ada sesuatu yang bisa dijual, ladang tidak menghasilkan, tidak punya harta karena kambing domba dirampas oleh bangsa Kasdim. Sulit, tidak ada sesuatu pun. Dan inilah iman yang sejati. Bukan beriman kalau Tuhan berikan ini dan itu. Bukan beriman kalau bisnis sukses. Bukan beriman kalau berkat melimpah. Kalau badan sehat, maka saya percaya. Habakuk tidak memakai kata kalau yang mengandaikan syarat, Ya. yang diminta kepada Tuhan. Namun ia memakai sekalipun, meskipun, walaupun, Ya. tidak ada sesuatu yang menjanjikan, tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan, tidak ada sesuatu yang bisa membuat hati senang, sikon buruk. Namun dia akan tetap percaya. Bahkan dikatakan bersorak-sorak dalam ayat 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ciri yang keempat,
tetap bersukacita dan memuji memuliakan Tuhan. Ketika situasi sulit tapi Anda mengeluh, apakah itu akan membuat Anda bisa lebih ringan? No, semakin berat. Ya kan? Tapi ketika situasi sulit tetapi saya bisa bersorak memuji Tuhan, maka itu akan membuat kita seolah-olah kesulitan itu diangkat. Ya, kesulitan itu tidak membebani kita, tetapi kesulitan itu diangkat dari kita. Dan itulah yang dikatakan Habakuk. Mari kita bersorak-sorak di dalam Tuhan, karena sekalipun situasinya buruk, kita punya Tuhan yang tidak berubah, yang berkuasa, yang janjinya setia. Mari kita bersorak akan hal itu. Ibu, apa yang Kak Ibu katakan terakhir, bahwa ciri yang keempat adalah tetap bersukacita dan memuji memuliakan Tuhan, tiba-tiba mengingatkan saya apa kata Amsal, bahwa hati yang gembira adalah obat. Jadi ketika kesulitan terjadi, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, jangan cemberut, justru bernyanyilah, bersukacita bagi Tuhan, ingat segala kebaikannya. Itu justru akan membuat hati menjadi tenang, ya Bu ya. Betul. Lalu selanjutnya Ibu, apakah yang dikaruniakan kepada Tuhan karena dia sudah berserah, sudah percaya, juga akan tetap konsisten di segala sesuatu, di segala situasi? Tapi jawaban Ibu setelah pesan-pesan berikut ini. YKB GKI Media membutuhkan dukungan doa kita, membutuhkan keterlibatan kita, membutuhkan dukungan dana dari kita semua. Sahabat YKB GKI, masih tetap bersama saya Pendeta Mestika Hulu dan juga bersama Ibu Pendeta Melanie Ayub sebagai narasumber dalam acara Ngulik Alkitab. Bagi para sahabat yang baru saja bergabung, kami informasikan bahwa kita sedang ngulik Alkitab dari kitab Habakuk pasal 3 ayat 13-19 dengan tema Iman yang tak dipengaruhi Sikon. Ini merupakan segmen terakhir kita dan para sahabat masih memiliki kesempatan untuk berinteraksi melalui chatroom yang tersedia. Saya kembali ke Ibu Pendeta. Tadi sebelum jeda saya mengajukan satu pertanyaan. Apakah yang dikaruniakan Tuhan kepada orang yang beriman seperti Habakuk tetap konsisten di segala situasi? Oke Tuhan, saya tahu bahwa keadaan rumit, saya disuruh menunggu. Saya mau menunggu. Lalu bagaimana tanggapan Tuhan terhadap ini, Bu? Ya. Apa yang akan dikaruniakan Tuhan kepada orang-orang yang seperti Habakuk? Kalau kita melihat dalam Habakuk 3, tidak ada janji Tuhan tentang materi. Ya, harta. Ya. Tuhan tidak menjanjikan materi yang fana, yang bisa lenyap. Tapi yang dikaruniakan Tuhan dengan jelas ada di ayatnya yang ke-19 dikatakan, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit
bukitku. Menarik. Yang Tuhan janjikan kepada Habakuk dan kepada orang-orang yang beriman seperti Habakuk, yang Tuhan janjikan Tuhan akan mengaruniakan kekuatan dan kemampuan untuk bisa menghadapi persoalan yang ada. Bukankah itu yang paling penting? Ketika kita menghadapi situasi buruk, yang kita perlukan kan bukan sembakonya. Yang kita perlukan bukan makanannya. Butuh juga tapi bukan yang utama. Bukan yang utama. Ya. Yang kita butuhkan adalah kekuatan. Supaya kita bisa bertahan, kekuatan untuk kita bisa melangkah maju apapun yang terjadi. Ya. Kekuatan itu penting dalam situasi yang buruk. Kalau Pendeta Tika mungkin pernah lihat rusa ya. Kalau di istana presiden tuh banyak rusa ya. Yang di Bogor terutama, Jakarta juga ada. Kalau lihat rusa, sangat susah untuk mendekati rusa. Ya, kita mendekati dia akan lari. Dengan kaki-kaki kecilnya yang lincah itu dia akan berlari menjauhi kita. Sebenarnya menarik ketika Musa mengatakan Habakuk mengatakan Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Dia tidak bilang kakiku seperti kaki kuda. Ya. Tapi kaki rusa. Kaki rusa yang lincah, kaki rusa yang bisa berlari-lari kecil dengan ringan. Habakuk mau mengatakan bahwa Tuhan membuat kakiku seperti kaki rusa. Diberikan kelincahan, diberikan langkah yang ringan untuk melangkah. Mendaki bahkan dalam situasi-situasi sulit. Dalam sikon yang sulit, kekuatan untuk bertahan dan kekuatan untuk melangkah maju itu hal yang sangat penting. Ya. Supaya kita tidak menyerah. Supaya kita tidak mengatakan kepada Tuhan, ya Tuhan udah saya tidak tahu lagi harus berbuat apa. Ya. Tapi kita punya kekuatan untuk saya bisa melangkah, saya bisa melakukan sesuatu, saya bisa mengerjakan hal yang mungkin tiba-tiba ada kreasi, ada kreativitas yang masuk, yang membuat kita bisa melakukan sesuatu meskipun bukan langkah besar, tapi langkah kecil, tapi kita tetap maju. Yang dibutuhkan kita pada situasi sulit dan yang Tuhan janjikan kepada orang yang beriman adalah kemampuan untuk terus melangkah. Tidak stop, tidak berhenti, tetapi memiliki kekuatan, memiliki keringanan langkah untuk terus berupaya menempuh perjalanan. Sampai pada saatnya ketika Anda sudah berjalan, Anda akan menoleh ke belakang dan Anda akan melihat, ternyata saya sudah melangkah 1 kilometer, sudah lewat tuh perjalanan yang terjalnya, ya. Dan itu yang Tuhan mau. Kita memiliki keringanan untuk terus melangkah. Ya, Ibu menarik sekali ketika Ibu menggunakan sebuah analogi bahwa yang berdasar pada yang dituliskan oleh Habakuk bahwa Tuhan dalam ayat 19 itu bahwa Tuhan mengizinkan Habakuk, berarti orang-orang percaya padanya berlari-lari kecil seperti rusa kecil. Dan Ibu mengatakan bukan kuda, kita tahu kuda tangkas besar ya Bu. Dan kuat ya. Lalu kemudian Ibu menyusulinya dengan mengatakan bahwa langkah kecil pun perlu di dalam kesulitan. Jadi saya mau mengingatkan juga para sahabat di kayu bahwa tidak mesti hal besar kita lakukan, tetapi hal kecil pun konsisten melakukannya. Seperti tema kita saat ini bahwa yang konsisten tidak terpengaruh kondisi, langkah kecil sekalipun juga akan membantu kita untuk terus bertahan. Wah, nanti saya bertahan kalau keadaannya udah aman. Saya akan bertahan kalau uang saya udah sekian. Saya akan bertahan kalau begini. Tidak, sekecil apapun langkahnya, lakukan itu dan konsisten ya Bu ya. Seperti tadi ini rusa-rusa ini dan kemudian wah udah jauh aja ternyata, udah lewat aja ternyata. Baik Ibu. Lalu karena kita sudah mengetahui hal itu, apa yang kita lakukan? Karena kan melangkah kecil-kecil itu juga tidak gampang kan, ada semacam ungkapan ya Bu, 1000 langkah dimulai dari langkah pertama ya Bu. Jadi harus ada first step dulu gitu. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus saya lakukan, sahabat YKB lakukan supaya memiliki iman teguh seperti Nabi Habakuk,
tidak terpengaruhi Sikon, dan bahkan di tengah-tengah kesulitan itu mampu berlari kecil sehingga nanti juga melampaui segala situasi sulit ini. Ya, Bagaimana Ibu? apa yang harus kita lakukan? Ya. Pertama-tama, Habakuk bisa memiliki iman yang kuat karena dia mengenal dan meyakini siapa Tuhan Ya, yang kuncinya diandalkan. di situ, Bu. Itu kuncinya. Baik. Kita tidak akan bisa beriman kalau kita tidak tahu siapa Tuhan. Sama seperti mungkin gambaran sederhana, kalau saya adalah seorang anak, saya percaya ketika ayah saya mengatakan nanti papa belikan. Baik. Tapi saya percaya karena ayah saya tidak pernah ingkar janji. Kalau dia bilang nanti, pasti dia belikan. Tapi not now, bukan sekarang. Nanti. Karena saya sudah dekat sebagai seorang anak dengan ayah, saya percaya kalau ayah saya bilang nanti, itu nanti. Pasti dia akan menepati janjinya. Ya. Nah, demikian juga dengan Habakuk. Dia mengenal dan meyakini bahwa Tuhan bisa diandalkan. Tuhan setia pada janjinya. Kalau Tuhan bilang sabar, tunggu, nanti pasti datang, pasti waktunya akan datang. Sebab keyakinan kita pada Tuhan itu penting, sebab dialah yang sanggup melakukan segala perkara. Dia yang berkuasa mengubahkan segala sesuatu. Walaupun ini buruk situasinya, tapi di tangan Tuhan bisa berubah dalam waktu sekejap. Kalau Tuhan kehendaki. Tuhan punya waktunya, Tuhan punya caranya. Tinggal kita yakin kepada Tuhan. Jadi kita harus mengenal dan meyakini Tuhan. Yang kedua, jangan biarkan Sikon yang ada di hadapan kita melemahkan iman kita. Walaupun itu seringkali itu yang terjadi. Ketika kita melihat kiri kanan situasi kita adalah buruk, kita bimbang. Apakah saya bisa bertahan? Apakah saya bisa kuat nih? Ya. Kalau kita membiarkan diri kita dilemahkan oleh Sikon kita, maka kita tidak akan memiliki keteguhan hati. Bahkan melemahkan ya Bu? Bahkan akan semakin melemahkan. Artinya kita harus memilih. Kita harus memilih. Hidup kita kan semuanya adalah pilihan. Saya memilih untuk tidak dilemahkan oleh situasi. Tapi saya memilih untuk tetap percaya. Artinya mari kita memilih Tuhan dan memilih untuk tetap percaya kepada Tuhan. Karena Sikon seburuk apapun, Tuhan bisa ubahkan. Yang ketiga, kalau Tuhan izinkan hal sulit atau buruk terjadi dalam hidup kita, maka kita harus yakin suatu saat kita diberikan kesempatan untuk melihat bagaimana Tuhan mengubahkan segala sesuatu yang menjadi indah. Dan kalau kita punya kesempatan itu, betapa kita akan sangat bersyukur dengan kesempatan itu. Yang keempat, belajar bersukacita senantiasa dalam segala keadaan. Bersukacitalah senantiasa, bukan bersungut-sungut. Dan sukacita dan pujian itu lahir dari hati yang percaya. Kalau kita hatinya bimbang, kita gak bisa bersukacita, gak bisa memuji Tuhan. Karena itu jaga hati untuk tetap percaya, tidak goyah sedikit pun oleh situasi yang ada di sekitar kita. Baik, berarti apa yang dihadapi oleh Habakuk yang merupakan gambaran kita juga bahwa hidup ini memiliki kesulitan-kesulitan. Tapi saya tadi bertanya pada Ibu Pendeta juga, mungkinkah kita juga memiliki iman seperti Habakuk? Dan Ibu Pendeta Melani mengatakan mungkin. Kekuatannya seperti pada Habakuk, dari kuncinya percaya pada Allah yang Maha Kuasa dan juga setia pada janjinya. Saya tadi sementara Ibu menjelaskan itu, saya mengingat begini bahwa segala sesuatu ada, Allah kan Maha Kuasa ya Bu ya. Segala sesuatu ada dalam kemahakuasaan Allah. Bukankah Sikon apapun juga dengan demikian ada dalam kemahakuasaan Allah? Ibu Pendeta Melani, terima kasih untuk penjelasan yang Ibu berikan dalam ngulik Alkitab ini. Beriman di tengah iman yang tidak dipengaruhi oleh Sikon, belajar dari Nabi Habakuk.
Terima kasih juga telah menjadi narasumber. Semoga tidak akan kapok ke depannya ya Bu ya. Kiranya bahasan kita yang kita bincangkan dalam ngulik Alkitab kali ini dengan iman yang tak dipengaruhi sikon ini dapat menolong para sahabat sekalian untuk melihat dan menjalani masa pandemi yang masih kita hadapi ini dengan hati sebagaimana Habakuk, terarah dan percaya kepada Tuhan, tetap semangat, berpengharapan, tetap lincah seperti rusa tadi yang digambarkan itu. Apapun sikonnya, lakukan langkah kecil, tetap percaya, setia, konsisten, jangan menyerah tetapi berjuang, karena kita tahu Allah ada bersama dengan kita. Para sahabat YKB GKI, ada beberapa hal saja yang saya mau ulas kembali dari apa yang disampaikan oleh Ibu Pendeta tadi, bahwa pertama, iman yang tidak dipengaruhi sikon itu berarti iman yang teguh dan konsisten di dalam segala situasi. Sehat, sakit, kekenyangan, kenyang atau lapar, memiliki uang atau tidak, apapun situasinya, pandemik atau tidak, normal atau new normal, tetap percaya kepada Allah. Jadi bukan hanya ketika keadaan baik, bukan hanya ketika, tadi dalam ayat 17 dikatakan bahwa bukan hanya ketika punya harta benda atau tidak punya harta benda, tidak ada situasi apapun yang dapat mengubah keyakinan kita, iman kita kepada Allah, sebab Allah yang kita percaya itu juga adalah Allah yang setia. Kedua, kita diingatkan melalui penjelasan Ibu Pendeta tadi bahwa kita diminta untuk bersabar menantikan jawaban Tuhan. Ya, sering kita katakan bahwa menunggu bukan pekerjaan yang menyenangkan dan tidak enak. Bahkan terasa semakin sulit ketika situasi memang buruk. Apalagi tidak ada dasar yang bisa dipercaya. Tetapi Tuhan berkata, tunggulah, percayalah. Dan satu hal perlu kita ingat, Allah yang berjanji ini adalah Allah yang selalu setia pada perkataannya. Allah tidak pernah berdusta. Kita perlu menggarisbawahi itu barangkali ya Bu ya, supaya kita tetap semangat memiliki pengharapan di tengah-tengah kesulitan. Allah kita maha kuasa. Kita mungkin berubah. Kadang-kadang kita ingkar janji. Tapi Allah kita tidak pernah berubah dan tidak pernah ingkar janji. Kalau merpati ingkar janji, Tuhan kita tidak pernah ingkar janji. Ketiga, dalam segala sikon yang dihadapi dan dalam menantikan pertolongan Tuhan, milikilah hati yang bergembira, bersukacita. Ini memang juga mungkin tidak mudah. Bagaimana bergembira? Saya kehilangan pekerjaan saya karena pandemik. Bagaimana bergembira? Saya kehilangan orang yang saya kasihi karena pandemik ini. Tapi sekali lagi kita diingatkan, Tuhan berkuasa atas segala sesuatu, dan dengan hati yang gembira kita akan menjadi ringan di dalam menghadapi dan melampaui segala situasi ini sesulit apapun. Sahabat YKB GKI, terima kasih atas kesetiaan Anda bersama kami dalam acara Ngulik Alkitab ini. Doa dan keyakinan saya, para sahabat sekalian diberkati melalui program Ngulik Alkitab ini. Usai sudah perjumpaan kita di episode ini, sampai jumpa di episode yang akan datang. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan juga kepada orang-orang yang kita kenal dan kasihi, supaya mereka pun dapat dikuatkan dan diberkati melalui program ini. Sebelum kita menutup jumpa kita akan berdoa dipimpin oleh Ibu Pendeta Melani. Silakan Ibu. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang juga hadir dalam kehidupan kami satu persatu. Ketika kami menghadapi situasi-situasi sulit dalam hidup ini, biarlah ya Tuhan, kami tidak menyerah, kami tidak dilemahkan oleh segala hal-hal buruk yang ada di sekitar kami, tapi kami boleh memandang kepadamu. Berikan kepada kami kekuatan seperti Habakuk untuk meyakini Tuhan sanggup melakukan segala perkara, untuk meyakini bahwa Tuhan setia pada janji. Biarlah ya Tuhan, segala yang baik yang boleh terjadi dalam kehidupan setiap kami, biarlah Tuhan sendiri yang memampukan kami untuk terus melangkah dengan langkah-langkah ringan seperti kaki rusa, supaya kami boleh terus maju dan melihat bagaimana Tuhan menyertai kehidupan kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.
Untuk kegiatan apapun yang dilakukan oleh badan pelayanan yang manapun juga pasti membutuhkan dukungan. Salah satunya adalah dukungan dana. Oleh karena itu, GKB GKI Media juga membutuhkan dukungan dana dari kita semua.